Halo, saya Bonaventura. Halo semuanya, saya Liam, dan ini adalah mesin uap piston. Pada video kali ini, kami akan melakukan percobaan untuk mencari tahu berapakah massa beban, daya, dan efisiensi maksimum yang bisa didapatkan oleh mesin uap tadi. Tapi sebelumnya, apa sih yang namanya mesin uap piston itu? Jadi mesin uap adalah mesin yang berjalan menggunakan energi panas dalam bentuk uap air. Sementara pistonnya sendiri adalah sumbat geser yang biasanya terpasang di dalam sebuah silinder mesin. Jadi, kalau digabungkan, mesin uap piston adalah mesin uap yang dilengkapi sederet piston yang bergerak maju mundur di dalam silindernya. Lanjut dari yang tadi, ada 5 komponen penting yang ada di dalam mesin uap piston ini. Yang pertama yaitu boiler yang dibuat dari kaleng Bear Brand. Terus, ada katup yang dibuat dari paku dan plat stainless steel. Terus, ada piston yang dibuat dari stainless steel dan kain payung. Lalu, ada flywheel dari CD bekas. Dan yang terakhir, crankshaft yang terbuat dari klip kertas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara kerja dari mesin uap piston yang akan kita gunakan. Air di dalam boiler ini akan dipanaskan hingga si boiler ini menguap. Uap itu nanti disalurkan melalui pipa ke katup pertama. Bila flywheel didorong, katup pertama akan tertarik sehingga uap di dalam boiler masuk ke arah piston yang dimana piston itu mengembang dan menarik crankshaft sehingga menghasilkan putaran. Putaran tadi menyebabkan katup kedua tertarik hingga jalur keluar untuk uap terbuka. Energi putaran sisa tadi menyebabkan piston menyusut dan uap keluar. Dan hal ini akan terus berulang sampai uapnya habis. Jadi, apa sih yang akan dilakukan dalam percobaan ini? Jadi, pertama, kita akan mengukur daya masuk atau daya yang akan dihasilkan dari manasin air tadi. Caranya gimana? Caranya kita ukur waktu yang diperlukan air agar suhunya berubah dari suhu A ke suhu B. Kalau dimasukkan ke rumus udah dapet tuh. Setelah itu kita akan mencari daya yang dihasilkan oleh mesin dengan cara ngasih beban ke mesin dan mengukur berapa waktunya si mesin bisa ngangkat beban tadi sampai ke atas. Terus beban juga akan dicoba mulai dari yang terkecil sampai mesin tidak dapat mengangkatnya. Lalu jika semua benda tadi sudah dapat, yang terakhir adalah mencari efisiensi dan RPM. Sebelumnya, saya akan menjelaskan rumus yang akan digunakan. Jadi pertama, rumus ini adalah rumus untuk mencari daya input alias daya masuk. Dengan M-nya adalah massa air yang dipanaskan, C adalah kalor jenis air yang berarti besarnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah suhu akhir dikurang suhu awal dan T adalah waktu yang diperlukan untuk memanaskan air dari suhu awal ke suhu akhir. Kemudian berikutnya ada daya output atau daya yang dihasilkan oleh mesin saat ia sedang mengangkat beban. Rumusnya adalah usaha dibanding waktu. Namun bila dipecahkan lagi, rumusnya jadinya M kali G kali H per waktu. M di sini adalah massa beban. G adalah percepatan gravitasi yang besarnya 9,8 meter per second. H adalah ketinggian yang dilalui beban atau dalam kasus ini 50 cm. Dan T adalah waktu yang dibutuhkan agar beban itu bisa sampai ke 50 cm di atas tanah. Jika sudah dapat kedua daya tadi, maka efisiensi dapat dicari menggunakan rumus ini. Selain rumus-rumus barusan, ada juga rumus RPM atau rotasi per menit, yaitu sebagai berikut. Omega adalah kecepatan anguler, P adalah P yang 3,14 itu loh. Dan V adalah seberapa cepat beban itu dapat ditarik ke atas. Selanjutnya adalah pengukuran. Mari kita mengukur perubahan suhu air untuk daya inputnya. Percobaan ini akan menggunakan termometer, bunsen, dan kaleng susu yang sama dengan yang ada pada boiler. Kami memilih 100 ml sebagai volume air yang akan dipanaskan. Pengukuran waktu akan dimulai setelah suhu mencapai 40 derajat Celcius. Hal tersebut dilakukan supaya kenaikan suhu yang diukur waktunya konstan. Dan suhu akhir dari air yang dipilih adalah 70 derajat Celcius. Mengapa 70 derajat Celcius? Karena 70 derajat Celcius ini dipilih agar air yang dipanaskan tidak sempat berubah menjadi uap dan mengganggu perhitungan.
sebelum kita mencari daya output, ada baiknya kita coba terlebih dahulu berat maksimum yang dapat dibawa oleh mesin uap tadi. Beban yang akan dicobakan masanya adalah kelipatan 5. Dimulai dari 5 gram, 10 gram, hingga akhirnya mesin tersebut tak dapat membawanya naik. Tampak bahwa mesin tak dapat mengangkut beban yang masanya 25 gram. Sehingga ditemukan bahwa 20 gram adalah massa terbesar yang bisa diangkat oleh mesin uap ini. Dari video tadi juga dapat didapatkan daya output dan RPM-nya. Mari kita cari. Aplikasi yang kami gunakan untuk pengolahan data adalah Avidemux. Dengan Avidemux, kami dapat mengolah data hingga ketelitian 1 frame. Jadi pertama, buka salah satu video dari percobaan tadi. Putar video atau majukan hingga sesaat sebelum beban tersebut naik. Ini. Waktu yang ada di sini akan menjadi waktu awalnya. Kemudian cari waktu di mana beban tersebut berada di 50 cm di atas tanah. Seperti ini. Waktu yang di bawah sini akan menjadi waktu akhirnya. Jadi untuk mencari T-nya, tinggal waktu akhir dikurang waktu awal tadi. Berikutnya, setelah melewati tahap penghitungan, inilah grafik yang kami temukan. Pada grafik RPM ini terlihat bahwa semakin besar beban yang diberi, semakin kecil RPM-nya. Karena semakin berat massa bebannya, semakin banyak waktu juga yang diperlukan untuk berputar. Kemudian, karena mesin ini adalah mesin uap, maka daya input akan jauh lebih besar daripada daya output. Nah, jika grafik tadi diperbesar, jadinya seperti ini. Terlihat bahwa semakin besar massa bebannya, semakin besar pula daya outputnya. Kemudian, efisiensi seharusnya terlihat sama karena efisiensi dipengaruhi sepenuhnya oleh daya output. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Semakin kecil massa bebannya, maka akan semakin besar RPM yang dihasilkannya. Tetapi terbalik dengan daya output dan efisiensi yang dimana semakin besar massa bebannya, maka daya dan efisiensi yang dihasilkan juga semakin besar. Selain itu, ditemukan juga daya, efisiensi, dan massa beban maksimum yang dapat diangkat dari mesin uap piston ini. 0,0112 watt untuk daya, 0,0069% untuk efisiensi, dan 20 gram untuk massa beban. Yang artinya, mesin uap piston hanya dapat mengangkat beban hingga seberat itu. Dari massa segitu, kita dapat pula efisiensi dan daya maksimumnya. Selesai sudah video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.